persembunyian para raja. Semua wilayah di benteng Karangbolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sahabat Nur Alif. Kali ini kita akan membahas dan mengungkap sejarah tentang benteng Karangbolong yang berada di Cilacap. Ikuti terus dan saksikan, jangan lupa tonton channel kita Sahabat Nur Alif dan ikuti proses penarikan sang penunggu dari benteng Karangbolong. Ya teman-teman, ini proses penarikan sang penunggu Karangbolong. Disimak terus ya teman-teman untuk mengungkap sejarah dan misteri. Siapa mau bantu manusia ini bisa bicara? Ya, Apakah benar salah satu penunggu dari sumur benteng Karangbolong Cilacap? ya. Kalau boleh tahu, siapa nama? Siapa kalian? Saya dari pengajian Nurawi. Ingin sedikit banyaknya ingin mengetahui tentang sejarah dan mistis atau misteri yang ada di benteng Karangbolong Cilacap. Apa saya bisa bertanya-tanya dengan Anda secara langsung? Ya, Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Gading. Bisa lebih jelas? Gading. Gading. Bisa lebih tenang atau lebih duduk, bisa lebih maju? Baik. Sudah berapa lama akan Anda berada di benteng Karangbolong? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Berarti Anda tahu banyak tentang berdirinya benteng Karangbolong tersebut. Ya, Bisa ceritakan? benteng itu tempat manusia untuk melindungi diri dari musuh-musuh bangsa ini. Benteng itu tempat persembunyian para raja dan rakyat yang ketakutan. Kiai Gading. Ya, ini kan banyak cerita mistisnya tentang yang berada di bawah tanah, terowongan bawah tanah. Itu tempat apa itu, Ki? Kalau boleh tahu, Ki? Di benteng Karangbolong itu, Ki? Dulu manusia bersembunyi ketakutan di dalam goa itu, di
dalam lubang. Para musuh-musuh menghancurkannya, bahkan mengubur hidup-hidup manusia di situ, mengubur para rakyat yang tidak bersalah. Jadi tempat pembantaian rakyat juga di situ. Ya, Terus banyak cerita juga Ki, mengenai hal-hal mistis yang kadang di sekitar benteng itu sering banyak penampakan gitu. Itu penampakan itu emang disengaja menampakkan diri atau emang tergantung dari manusianya yang datang ke situ ya gitu? hanya makhluk sebangsa kami yang berkeliaran, karena mereka bebas kemana saja, berjalan kemana, itu semua wilayah kami. Ada mitos kalau memasuki tempat Anda itu harus berjumlah genap. Apa benar itu? Ya, Kenapa harus genap? dulu para manusia ingin menyelamatkan diri, tidak disadari ketika memasuki gerbang dengan jumlah ganjil, ada 1-2 orang yang tersesat dan mati. Itu yang menyesatkan dari bangsa Aki atau bagaimana? Dulu para raja, para sesepuh, para resi, dan para kiai memagar semua wilayah di benteng Karangbolong dengan tujuan tertentu. Bagaimana caranya orang itu hilang? Yang saya ketahui, orang yang hilang itu merupakan pengkhianat atau mata-mata musuh. Dan itu sampai terjadi sampai sekarang, walaupun ada manusia atau yang hanya sekedar mengunjungi, tapi dengan jumlah ganjil masih akan tetap hilang. Tidak, itu sejarah di mana masyarakat, rakyat sekeliling sudah diberitahu oleh raja-raja terdahulu supaya masuk di gerbang itu untuk bersembunyi dengan jumlah genap. Berarti hanya kejadian di masa lalu. Ya, Dan sekarang pun sebenarnya tidak berpengaruh dengan mitos seperti itu. tidak. Kalaupun ada yang ketakutan, itu hanya prasangka manusia itu sendiri. Karena tujuan utamanya adalah manusia penjajah ataupun pengkhianat kami. Nah, terus ini Ki, itu kan di gua benteng itu kan itu banyak cerita itu dari warga atau masyarakat. Itu kan ada yang namanya pohon kembang maut tuh. Nah itu kan apabila kita menyebutnya di tempat itu, kita akan dilakar bangsa manusia nih. Apa itu benar seperti itu mitosnya gitu? Kembang maut, Iya. kembang
Maut itu ratu dari raja-raja terdahulu, yang konon, yang cerita bahwa kembang itu bisa mengeluarkan bau-bau menyengat, bau-bau mayat. Sebenarnya itu tidak benar. Jadi kalau Itu semua hanya cerita. oh jadi hanya cerita masyarakat aja gitu Ki ya. Ya, Lalu dengan banyaknya persebar kabar cerita bahwa di sumur yang tempat Aki diami sekarang itu banyak terdengar suara-suara jeritan-jeritan, orang minta tolong. Apa itu benar? Terdengar seperti itu? ya, jeritan-jeritan itu merupakan suara-suara ketakutan, suara-suara pertolongan. Jadi sejarahnya itu emang benar, setelah pembantaian di dalam bawah tanah itu dibuang ke tanah ke sumur kosong ini atau sumur tua itu Ki. Ya, sumur itu merupakan mata air yang kosong akan pikiran manusia. Di dalamnya manusia yang terlalu menyakitkan. Sebenarnya berapa lama proses pembangunan benteng itu? Hanya mencapai dari matahari terbit sampai di tengah kepala. Cepat juga berarti proses pembuatan benteng. Ya, karena semua yang membuat para resi dan para kiai. Bukannya benteng itu dibangun oleh bangsa asing? Tidak, Bukan. itu setelah bangsa asing menguasai tempat itu. Aki sendiri ini sebenarnya wujudnya seperti apa sih? Kami binatang. Binatang. Ya, Tepatnya? macan kumbang. Macan kumbang. Ya, itu pembantaian. Ki Gading. Nah itu kan mitosnya yang tadi, kemudian mitos yang banyak beredar itu apabila ada sepasang maupun itu masih berpacaran atau udah bersuami istri itu mitosnya itu kalau melalui tempat itu atau ke tempat itu akan pisah, ataupun yang berpacaran ini putus. Itu seperti apa Ki untuk yang sebenarnya? Apa benar cerita itu yang yang banyak beredar, atau hanya sekedar yang tadi Aki sampaikan mengenai mitos bunga? Karena manusianya meyakini semua akan terjadi. Itu manusia bodoh.
Berarti kembali lagi kepada keyakinan manusianya aja ya Ki ya. Jadi sekarang itu kan sudah kabar bahwa tempat Aki itu atau benteng Karangbolong itu banyak masyarakat itu sebagai tempat yang angker dan mengeluarkan aura mistis. Apa itu ada makhluk sebangsa Aki yang sering mengganggu makhluk di sekitar atau pengunjung benteng tersebut? Ya, ada. Itu pun jika manusia ini datang seharusnya dengan tujuan yang tidak mengganggu kami. Terkadang manusia datang ke tempat kami ingin melakukan hal-hal yang merusak. Itu yang akan kami lakukan, itu yang akan kami ganggu, itu yang akan kami buat tersesat. Nah itu Ki untuk saat ini yang sekarang ini itu kan tadi sudah sering terkenal mistis atau horornya tempat Aki itu Ki. Nah tapi masih banyak orang yang sering berkunjung gitu untuk pariwisata ataupun yang ingin hanya sekedar ingin mencari tahu. Itu sebangsa Aki sendiri suka nampakin diri atau mengganggu. Sudah saya katakan, jika manusia datang hanya ingin melihat tempat itu, kami tidak akan mengganggu. Jadi nggak ada tujuan maksud apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bangsa Aki nggak mengganggu gitu. Ya, Tapi selama ini ada nggak bangsa manusia yang datang ke tempat itu melakukan suatu ritual atau menambahkan sesuatu? banyak. Di sumur itu banyak manusia ingin mendapatkan kanuragan, ingin mendapatkan sesuatu, jabatan atau derajat yang tinggi. Tapi sebangsa Aki mengabulkan. Itu hanya beberapa bangsa kami yang ingin menyesatkan. Ada persyaratan tertentu nggak sih dalam ritual tersebut? Ya, Apa terikat kontrak sesudahnya? tidak, Ada tumbal? tidak. Tidak ada. Lalu biasanya syarat seperti apa? Dengan satu, Apa itu? kasih kami kepala binatang. Dulu waktu awal terbentuknya sejarahnya benteng Karangbolong itu kan tadi seperti Aki ceritakan itu telah dibentengi oleh para kiai, para resi. Apakah bangsa Aki setelah dibenteng itu emang Aki sudah di dalamnya? Ya, kami sudah di dalam. Biar Aki nggak keluar, gitu, sebangsa Aki nggak keluar. Ya,
Berarti selama ini ketika awal pembentukan benteng itu Aki mau lihat proses pembantaian yang terjadi di dalam benteng tersebut. Ya. Itu ada satu makhluk yang sering menampakkan dengan tanpa kepala. Itu memang orang yang dulu dibantai waktu hidupnya, atau memang hanya sebangsa Aki yang meniru-niru sebangsa manusia itu? Ya, bangsa kami ada yang meniru wujud manusia yang dulu pernah dibantai kepala. Seperti itu. Berarti bukan manusia itu sendiri ketika dia meninggal dia menunjukkan wujud seperti itu. Tidak. Itu semua perwujudan manusia terdahulu. Seperti tadi teriakan-teriakan tolong, teriakan-teriakan tangisan. Yang kita tahu sampai saat ini, pernah nggak ada bangsa manusia yang seperti paranormal yang datang ke tempat Aki itu? Ya, banyak. Yang biasa mereka kenapa itu? Ya, iya. Hanya sandiwara. Sandiwara. Maksudnya? Hanya ngomong-ngomong kosong. Kalau kedatangan orang-orang seperti itu yang Aki lakukan apa? Biasanya kami cuma sedikit mengganggu. Udah Ki, terima kasih informasinya Ki. Ya, udah memberikan informasi dari awal sampai akhir. Ya, makasih juga Ki udah mau bercerita sejarah maupun hal-hal mistis yang ada di benteng Karangbolong itu Ki. Ya, siapa kalian tadi? Hah? Kalian siapa tadi? Kami dari pengajian Nur Alif Ki. Oh, Yang emang kami ingin mencari ya tadi seperti tadi mitos-mitos itu benar atau tidaknya dari mulut ke mulut masyarakat kan. Yang tadi saya bertanyakan ke Aki, menyatakan ada beberapa yang memang tidak sesuai juga gitu kan. ya. Gitu, Ki. Sudah. Sudah Ki, terima kasih sekali lagi. Aki bisa pulang sendiri Ki. Ya, Hah? tidak. Tidak. Saya bantu ya. Oke, sahabat NA, itu pengakuan dari sang penunggu Benteng Karangbolong bahwa sebenarnya Benteng Karangbolong itu dibentuk oleh pribumi sebelum direbut oleh bangsa penjajah, dan itu hanya dengan kurun waktu hitungan jam atau setengah hari. Jadi sejarah dan misteri yang disebutkan oleh sang penunggu ini itu hanya di zaman lalu, sekarang sudah tidak berlaku. Oke, terima kasih sahabat-sahabat NA. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan ikuti terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.